Terpuji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh anugerah yang luar biasa kalau pada hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang segar, sehat, semua adalah anugerah Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut pada hari ini, kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan membaca ayat firman yang terdapat di dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita masuk di tahun 2024 ini, apakah yang Bapak Ibu sedang pikirkan? Kita tidak tahu ujung dari perjalanan kita. Tahun ini adalah tahun politik, mungkin suhu politik mulai naik, kebutuhan-kebutuhan yang harus kita beli, harganya semakin naik. Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada kita. Di dalam ayat 35 tadi, Yesus berkata kepada kita, "Marilah kita bertolak ke seberang." Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus berkata mari kita bertolak ke seberang, berarti kita berjalan ke seberang itu bersama-sama dengan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus berkata mari kita bertolak ke seberang, kita pasti akan sampai ke seberang. Dan ketika Yesus berkata mari kita bertolak ke seberang, Tuhan punya tujuan di dalam perjalanan ke seberang. Tentu saja di dalam perjalanan kita tidak aman-aman saja, kita tidak dalam situasi yang semuanya serba oke. Seperti murid-murid Yesus ini, ketika mereka dalam perjalanan, ada taufan yang mengamuk, ada badai. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian dari murid-murid Yesus ini adalah nelayan-nelayan handal. Mereka sudah biasa menghadapi badai, tetapi hari itu mereka begitu ketakutan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena mereka berusaha menghadapi badai itu dengan kekuatannya sendiri. Mereka lupa kalau ada Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka berusaha untuk mengatasi semuanya itu. Mungkin mereka mulai mengeluarkan air yang memenuhi perahu mereka. Dan apa yang mereka usahakan itu ternyata semuanya sia-sia. Sehingga mereka mulai berputus asa. Ketika mereka mulai berputus asa dan mereka melihat Yesus tidur di buritan. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama ketika kita menghadapi badai, yang pertama kita andalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kemudian ketika murid-murid ini melihat Yesus tidur, Yesus secara manusia memang lelah, memang mengantuk, bisa tidur. Tetapi Yesus sebagai Allah, dia tidak pernah tidur. Penjaga kita tidak pernah terlelap. Ketika kita menghadapi badai di dalam kehidupan kita, badai sebesar apapun di dalam kehidupan kita, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, badai itu tidak akan dapat menenggelamkan kita. Kita tetap akan aman bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa badai sebesar apapun di dalam kehidupan kita, itu sudah ditaklukkan oleh Yesus. Mungkin pagi ini, ketika kita baru berjalan hampir 1 bulan di awal tahun 2024 ini, mungkin sudah ada badai-badai di dalam kehidupan kita. Mungkin ada masalah-masalah di dalam kehidupan kita.
Tetapi pada pagi hari ini, Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Dan kita percaya ketika Yesus yang berkata, mari kita bertolak ke seberang, kita akan selamat sampai ke seberang. Yesus bertanggung penuh atas kehidupan kita. Ketika kita menghadapi badai, mari kita andalkan Yesus lebih dari segalanya. Karena kita tahu bahwa Yesus sebagai Allah, Dia tidak pernah terlelap untuk menjaga kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, badai sebesar apapun yang kita hadapi, itu tidak akan menenggelamkan kita. Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Karena badai sebesar apapun, itu sudah Tuhan taklukkan di bawah kakinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau melangkah bersama dengan Yesus. Jangan takut, jangan khawatir, karena kita berjalan bersama dengan Yesus dan kita percaya kita akan selamat sampai ke seberang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau pada hari-hari ini Tuhan, ada banyak masalah yang sedang kami hadapi Tuhan. Tapi pada pagi hari ini firman-Mu datang kepada kami, menghibur kami Tuhan, bahwa Engkau yang berjalan bersama dengan kami, Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kami sedang berjalan di dalam tujuan Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan kami, menuntun kami Tuhan di dalam tahun 2024 ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak bayi Tuhan sampai remaja, dewasa, orang tua, lanjut usia Tuhan. Semua ada di dalam genggaman tangan-Mu, semua ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan lebih dari kekuatan kami sendiri, lebih dari segala apa yang kami punya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami Tuhan akan melangkah pada hari ini. Kami berjalan bersama Engkau, di dalam Engkau, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.